Testing, testing. Selamat siang, Mas Adam. Terdengar suara saya kah? Terdengar, Pak Ruli. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ruli dan teman-teman peserta semua. Selamat datang di acara AI Strategy Class The Beginning, sebuah program pengenalan yang dirancang untuk membantu para pebisnis pemula memahami peran kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam mengembangkan ide, meningkatkan produktivitas, serta menjalankan operasional bisnis secara lebih efektif di era digital ini. Di tahun 2025 kemarin hingga awal tahun 2026 ini, AI telah berkembang menjadi kebutuhan strategis yang mampu menentukan daya saing sebuah unit usaha, termasuk UMKM. Namun, tidak sedikit nih pelaku bisnis yang masih merasa ragu untuk memulai. Mungkin karena kompleksitas teknis, keterbatasan pemahaman, atau kesulitan dalam mengidentifikasi peluang yang relevan dengan perkembangan teknologi. Melalui agenda AI Strategy Class The Beginning, tagar 1, OKOC Indonesia berupaya menghadirkan ruang belajar yang inklusif dan aktif agar peserta dapat mengenal AI sebagai alat yang cerdas yang dapat membantu menemukan peluang bisnis baru, mengoptimalkan kinerja harian, serta mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Semoga melalui program ini, kita semua dapat membangun fondasi awal yang kuat untuk beradaptasi, bertumbuh bersama teknologi di tengah dinamika digital yang terus berkembang. Perkenalkan, saya Adan selaku moderator yang akan membantu memandu acara sampai akhir dengan rangkaian yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Acara pertama dimulai dengan opening yang baru saja kita lakukan, dilanjutkan dengan perkenalan pemateri, yaitu Pak Roli Marjono, kemudian penyampaian materi selama 60 menit, ya mungkin kita bisa saya dulu. Halo Pak Roli, selamat datang. Dan Oke, teman-teman boleh juga memanfaatkan fitur chat di Zoom untuk menyapa Pak Roli atau halo menyampaikan Bu pertanyaan Inga, dari dia. apa kabar? Salam sehat Bu Inga. Masih ingat saya Bu Inga? Bu Inga ini sesepuh OKOC Bang Adam Oh iya, selamat dan datang Pak masih Roli. aktif sampai sekarang. Luar biasa Bu Inga. Wah, luar biasa sekali. Salam hormat Bu Inga. Oke, setelah eh, perkenalan pemateri, kemudian nanti kita lanjutkan dengan penyampaian materi selama 60 menit, disambung dengan question and answer atau sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan sesi dokumentasi. Kita lanjut ke agenda berikutnya, karena kita sudah melakukan opening tadi, yaitu perkenalan pemateri. Pemateri hari ini untuk AI Strategy Class, The Beginning, ada Paruli Marjono, Sarjana Ekonomi Magister MM, yang merupakan Bendahara Umum OKOC Indonesia, sekaligus founder Sigrex. Beliau juga merupakan Direktur Yayasan Sedaya Capital, yang kini juga tengah menjabat sebagai salah satu pengurus di Kantor Dagang Indonesia atau Kadin di bidang Badan Pengembangan UMKM dan Koperasi, serta Wakil Ketua Umum Kerjasama Antar Lembaga. Pak Ruli Marjono juga aktif sebagai Entrepreneur Educator di Wadani Foundations. Selain berkiprah sebagai praktisi, Pak Ruli juga menjadi akademisi selaku dosen kewirausahaan pada program pendidikan vokasi Universitas Indonesia, serta dosen sistem informasi di Universitas Trisakti. Jadi secara kiprah, Pak Ruli sangat eh, berkelindan ya dengan industri AI yang sekarang tengah berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang Pak Ruli untuk menyampaikan paparannya terkait AI, terutama dalam pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Waktu dan layar kami persilakan kepada Pak Ruli. Silakan Pak. Oke. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mas Adan. Salam sejahtera buat teman-teman yang hadir di sini dari teman-teman OKOC. Ada Ibu Inge, kita pernah ketemu waktu di acara Master Mentor. Nah, buat teman-teman yang hadir di sini dari OKOC,
Ya, Ibu Inga tuh sudah terlibat di OKOC malah sebelum OKOC secara resmi didirikan. Jadi alhamdulillah Bu Inga walaupun eh apa Bu Inga sudah sepuh namun tetap semangat. Kemarin ikut Master Mentor 3 hari ya, dan kemudian bersama Mas Kevin. Kurang nelpon soalnya. Jadi KBH-na itu Kemudian lupa. sampai sekarang kita juga belajar AI, yang mana memang AI itu hadir di era kita sekarang, dan generasi baby boomer, generasi X, milenial, dan terakhir generasi Z dan generasi Alpha, itu mungkin dua generasi terakhir itu yang memang lebih apa ya, akan lebih cepat mendalami karena mereka lahir dengan kondisi teknologi yang sudah cukup matang. Namun bagi generasi baby boomer, X dan milenial itu juga bukannya kita tidak bisa, kita memang harus mengejar apa ya, harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada sekarang. Oh, ada ikut master mentor juga. Ini Pak Yusra apa Bu Yusra nih? Salam kenal. Kita ketemu coba sebentar ya master mentor. Nanti di tahun ini akan ada master mentor lagi. Mudah-mudahan bisa teman-teman yang lain juga bisa ikut. Oke, lanjut. Disclaimer untuk di acara ini saya ingin membuka dalam arti AI-nya itu lebih ke pembukaan. Ya, karena kita akan ada seri AI lagi, ya, akan ada seri lagi dan nanti akan ada sesi offline-nya yang akan kita akan buat. Nah, namun untuk pembukaan saat ini saya yang mengisi, dan mungkin juga saya tidak akan lebih detail ke teknis karena nanti mungkin akan lebih banyak pas di sesi offline. Namun saya bisa ceritakan memang kehadiran AI ini sebenarnya sudah ada di tahun 1950-an. Waktu itu masih ada yang namanya peneliti namanya Alan Turing. Dia membuat ide, apakah mesin itu bisa berpikir nggak sih? Kurang lebih gitu. Nah, dari ide itu muncullah berkembang sehingga dulu juga mungkin tahun 1997, kalau teman-teman dari generasi X dan baby boomer atau mungkin milenial juga pernah ada waktu itu, ada komputer dibeli bermain bermain catur dengan Garry Kasparov, dan waktu itu di apa ditantang tuh, bisa nggak sih manusia yang apa AI ya komputer mengalahkan mesin dalam hal main catur. Awalnya komputernya kalah, terus kemudian uji ulang tuh, yang kedua komputernya menang, kurang lebih itu. Nah, dulu AI itu banyak dipakai di dunia industri dan pertahanan. Ya, jadi tidak umum seperti sekarang nih yang orang awam seperti kita atau siapapun bisa pakai. Dulu AI hanya ada dalam industri-industri yang besar, industri dan di perusahaan lah. Waktu dulu seperti itu. Saya ingat waktu 10 tahun atau 12 tahun yang lalu saya terlibat dalam pendirian radio. Ya. Saat itu udah ada aplikasi yang di dalamnya ada AI. Dia bisa memilah mana lagu rock, mana lagu beat, R&B. Jadi dia bisa memilah genre-genre musik. Nah, jadi itu udah AI, udah teknologinya udah ada seperti itu. Namun memang masih terbatas pada di dalam industri aja. Nah, kalau sekarang saat ini di 2026 AI-nya juga udah makin canggih dan sangat pesat sekali. Saya masih ingat awal-awal AI masuk ke dunia awal kita ini, AI masih masih apa pada bilang ya, masih magang lah boleh dibilang ya. Nah, semakin dia belajar, semakin dia akhirnya dua udah bisa semakin mantap. Dan ada fenomena menarik, ya, sehingga kalau kemarin itu ada dari pendirinya TikTok, ByteDance, ya, dia udah membuat video kecil dan fully AI, Brad Pitt dengan Tom Cruise lagi berantem. Nah, itu fully AI dan akhirnya
dikomplain sama Motion Picture Academy, kumpulan dari pendiri-pendiri di Hollywood ya, yang mereka keberatan karena itu kan ada hak cipta. Nah, jadi AI ini juga udah semakin canggih. Jadi yang sekarang mungkin ya pembukaan dari AI, kira-kira AI apa, dan mungkin di terakhir mungkin saya akan kasih lihat agak praktik ya, kalau teman-teman akan melihat, tapi kira-kira praktiknya seperti apa. Boleh mungkin bisa dimulai di presentasinya, Dinda. Oke, pengenal dunia AI, kita next. Dari AI itu artificial intelligence, ya, artificial intelligence jadi kecerdasan buatan. Dia mencoba meniru pola pikir manusia ya, dalam berpikir. Kalau udah masuk machine learning, nanti masuk lagi ke deep learning, dan itu akan semakin canggih ke depannya. Tapi yang pasti, dia akan mencoba memahami bahasa, mengenali gambar, membuat keputusan, dan semua itu yang terpenting adalah belajar dari data. AI zaman sekarang lebih maju karena apa? Karena juga ada internet yang bisa menghubungkan data ke seluruh dunia. Jadi sulit AI menjadi sekarang kalau tidak ada data. Itu kalau bicara AI adalah bicara database, big data. Nah, data itu yang dipelajari oleh AI. Kalau zaman dulu AI hanya berisi rumus untuk mengetahui A atau B atau A. Nah, kalau sekarang dia udah bisa belajar. Oh, ini bukan B, ini A. Jadi dia udah mengenal. Nah, makanya dengan adanya era internet itu mempercepat kemajuannya AI. Karena database-nya semakin banyak. Karena semakin banyak database, semakin mudah untuk mereka mempelajari. Dan mereka nggak kayak kita yang mudah lupa. Mereka akan ingat. Nah, dari data itu yang akan mereka pelajari. Jadi kalau kita bicara AI, udah pasti bicara data. Ada database itu yang diolah dan dipelajari oleh AI. Oke, next. Nah, AI itu pre-train, artinya dia tidak langsung pintar. Dia kita ajari dulu, ajari dari database-database yang kita isi, yang kita ajarin. Dari situ dia akan belajar. Ya. Dari machine learning-nya dia akan belajar kira-kira apa sih itu AI. Jadi dia harus belajar juga. Kemudian semakin dia belajar, dia bisa mencoba reasoning. Ada aturan-aturan yang kita kasih yang akhirnya bisa mencapai kesimpulan atau perkiraan. Terus kemudian dia bisa memperbaiki dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dari kita, dia bisa self correction berdasarkan hasil sebelumnya. Nah, dia belajar dari situ. Tentunya AI seperti Ibu Inge bilang memang nggak akurat karena memang dia tergantung dengan database yang dia cari. Nah, semakin database yang banyak, semakin kita isi dengan database yang benar, dia akan semakin akurat. Mau lanjut next. Nah, ini yang 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu munculnya ChatGPT karyanya Elon Musk dan kawan-kawan itu terjadi perubahan besar-besaran, terutama saya pengalaman di akademik di mana AI itu akhirnya membuat kalau saya bilang geger budaya di dunia akademik karena jawaban-jawaban itu dengan mudah bisa didapatkan melalui AI. Karena apa? Ya, database jurnal itu ada di internet. Kemudian paper, tesis, apapun itu ada di internet. Jadi dia dengan mudah mendapatkan korban.
Dan itu menjadi tantangan tuh bagi pengajar, ya bagi pengajar karena mahasiswa akhirnya tidak mudah kalau dapat tugas. Ini bagi mahasiswa yang di sini kayaknya pengalaman pribadi dan pengalaman saya juga, ya akhirnya mendapatkan jawaban dengan mudah dan cepat karena menggunakan AI. Dan akhirnya disimpulkan memang kita tidak bisa lari dari AI karena memang zamannya sudah berubah. Nah, 97% ini hasil survei Indonesia sadar bahwa layanan yang mereka pakai sudah berbasis AI. Kalau dulu kita pernah ada customer service harus orang langsung, sekarang bisa pakai chatbot, itu bisa pakai AI. Dan semakin ke sini ya, semakin teknologinya reasoningnya udah bagus, kita jadi sulit membedakan ini yang dijawab AI atau bukan. Karena dia sudah mengikuti dan dia sudah belajar cara kita bicara atau cara kita menjawab. Nah, itu juga menjadi tantangan tuh. Tapi ya nggak bisa dipungkiri, itu sudah menggantikan beberapa fungsi-fungsi manusia dengan AI. Contohnya chatbot. Dan secara ekonomikal, daripada saya meng-hire 10 orang untuk menjawab pertanyaan, dan di hire orang itu ada gaji, ada uang makan, ada tunjangan, ada THR, ada tunjangan kesehatan, dan kalau nggak masuk 2 orang berarti saya jadi berkurang 8 orang, ya. Kemudian ada drama-drama mungkin. Nah, kalau saya hadirkan menggunakan chatbot AI, saya bisa mengurangi 10 orang. Minimal 2 orang saya tetap tahankan, sisanya chatbot. Dan itu adalah suatu ya, fenomena yang terjadi sekarang, yang AI juga bisa mempermudah tugas kita sebenarnya. Nah, di Asia, Indonesia juga udah 90% awareness-nya tertinggi di Asia. Alhamdulillah, sehingga kita dengan adanya AI bisa mengejar ketinggalan dengan negara-negara lain. Itu udah awareness-nya lumayan, 1%. 80% masyarakat Indonesia antusias terhadap produk AI. Nah, jadi AI udah tidak kita bisa hindari. Waktu mungkin 3 tahun yang lalu kita masih berdebat AI perlu atau tidak. Sekarang kita kayaknya udah sulit lepas dari itu. Dan perdebatan itu akan selalu ada karena memang teknologi baru dan nanti di sana ada moralitas, ada kejujuran, ada apa, dan itu memang yang masuk perdebatan. Seperti tadi ada deepfake yang bisa meniru manusia, meniru cara ngomong dan itu bisa jadi sumber fitnah, ya. Atau bisa menjadi korban penipuan. Suara saya Lima tuh bisa ditiru karena suara itu juga ada datanya, artinya ada ininya, ada urusnya, dan suara saya bisa ditiru. Peniru itu bisa mencoba menipu keluarga saya kalau bilang saya minta transfer uang, itu bisa kejadian, ya. Nah, itu yang memang masih kontroversi, artinya memang itu perdebatan-perdebatan yang selalu akan ada selama ya juga berkembang. Dan kita butuh saat ini baby boomers sebagai Gen X, milenial, ini yang kita hadapi. Jadi itu juga butuh konsep kita, dan kita tahu ada deepfake yang bisa untuk videoin. Terus mungkin suatu saat Mas Adan ada di TikTok, padahal nggak pernah buat TikTok, bisa ada, dan dia bisa ngomong mungkin kontroversial, itu juga yang kita harus hati-hati. Jadi yang di luar sana, kalau kita melihat video atau apa, ya kita jangan cepat bereaksi, karena bisa jadi itu adalah deepfake. Ya mau nggak mau, tapi ini dunia memang berubah. Nah, kita memang harus mengenal perubahan itu, supaya kita tidak tenggelam oleh atau apa ya, kemajuan teknologi. Jadi kita memang mau nggak mau mengikuti. Buat teman-teman di sini, kalau saya tadi ada Maepo ya yang luar biasa, masih tetap ingin mengetahui AI seperti apa. Ya, kita di zaman itu yang memang
Kalau kita melupakan atau menafikan, kayaknya udah nggak mungkin. Itu yang kita harus lakukan ya ini dengan series OKOC tentang AI, sehingga kita tahu nih. Jadi jika ada orang misalnya heboh ya, ada ini dia ngomong gini, kita juga dengan kita paham AI, kita juga langsung nggak langsung bereaksi, tapi juga mencoba memahami dulu, baru kita bisa ambil tindakan. Apakah ini benar atau tidak? Next. Nah, ini tadi ya hasil survei juga. Ada milenial, ada Gen Z. Jelas nanti Gen Z, Gen Alpha, orang generasi tersebut karena sangat mudah mengikuti AI karena mereka hidup dengan zaman yang udah canggih. Saya yakin zamannya baby boomer masih ngalamin TV, cembung, tabung, hitam putih, nggak ada remote. Ya. Generasi Alpha, generasi Z, dia nggak pernah lihat TV cembung dan apapun udah pakai remote. Ya, kita zaman X dan baby boomer itu masih cembung, masih hitam putih. Nah itu juga eh, suatu perbedaan jauh. Makanya di teman-teman Gen Z dan milenial ini yang kita harapkan juga bijak dalam penggunaan karena sudah akan melekat suka atau tidak dengan kehidupan kita. Selama itu ada database, itu bisa dimanfaatkan oleh AI untuk mendapatkan data. Next. Nah, ini di Indonesia 2025. Ya, kita lihat mengubah publik dalam mengonsumsi hiburan dan melihat budaya. Merasa lebih sering mengkonsumsi konten dan budaya masyarakat dibanding budaya lokal. Menguatkan dugaan AI yang mengancam keberlangsungan budaya Indonesia. Ini yang memang masih tetap kontroversi sampai sekarang. Kemudian AI diyakini mengubah peran dalam menghasilkan karya seni. Itu ada 50%, ya 51%. Ya bisa jadi AI kan sekarang udah bisa bikin pantun, udah bisa bikin lagu, udah bisa ngarang lagu, ya namanya generatif AI. Nah, kemudian publik menunjukkan energi terhadap kemauan dan regulasi AI masih ada di 50%, walaupun saya pribadi melihat banyak regulasi yang harus dibuat untuk membatasi atau apa itu mengurangi dampak negatifnya AI, karena AI itu sebagai pisau ya, bisa dipakai buat yang baik atau bisa dipakai buat yang buruk. Nah, regulasi AI ini juga akan sangat dinamis. Mudah-mudahan juga pemerintah antar negara, publik ya, terutama publik Indonesia juga semoga lebih bertanggung jawab dan memahami dunia AI karena tantangannya besar dengan adanya teknologi yang serba digital. Kita juga harus hati-hati apa yang ditampilkan di media sosial. Karena bisa jadi itu juga hasil AI. Dan AI yang sekarang kita so far masih bisa melihat ini kayak AI ini. Bisa jadi 3 tahun ke depan kita akan sulit. Dan itu regulasi bahwa ya ini buatan AI. Di Trans TV aja juga udah buat sinetron AI dan itu diprotes ya. Walaupun ya itu harus suatu kemajuan. Bagi Trans TV dia eh, tinggal beli services AI dan meng-hire prompter sehingga jadilah gambar tersebut dan menjadi motion picture. Itu juga suatu hal yang memang terjadi di dunia ya saat ini, saat kita begini. Oke, lanjut. Nah, di Indonesia termasuk kita termasuk adoption ya, cukup cepat tumbuhnya tapi belum dalam ya. AI masih dipakai untuk tugas dasar realitanya dan masih kekurangan talenta AI. Nah, bagi generasi Z, Gen Z, dan Alpha sudah siap-siap mengantisipasi AI dan arti kita harus terlibat di dalamnya, ya menjadi promoter, ya untuk AI itu suatu hal yang sangat berpeluang
Dan di sini realitanya ada 21% merasa mereka siap. Tapi masih ada sekitar berapa tuh? 79% lagi ya yang belum siap. Dan dengan adanya OKOC CRCI ini, semoga kita bisa dapat mengisi gap tersebut antara startup dan perusahaan besar. Nah, mudah-mudahan juga pemerintah eh, sekarang juga cepat mengantisipasi dan mengadopsi transportasi transportasi digital AI ini sehingga saya juga tidak hanya menjadi apa ya, pangsa pasar AI tapi juga terlibat sebagai berperan dalam AI tersebut. Next. Nah, ini ada eh, adopsi yang sudah terjadi ya ke depan memang ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang oleh AI. Kita juga harus mengantisipasi hal tersebut. Contoh, 10 tahun yang lalu, dulu ya sebelum 10 tahun yang lalu, mungkin berapa belas tahun yang lalu, itu ada orang yang memilah-milah R&B mana, mana genre mana. Nah, kalau sekarang udah kita cemplungin itu database MP3, MP3 apa, isinya lagu-lagu, kita cemplungin ke aplikasi tersebut, dia akan milih ini genre apa, ini genre apa, ini genre apa. Dan hebatnya lagi, waktu itu saya tinggal membuat suatu perintah 30 menit lagu, berapa persen R&B, berapa persen rock, dan itu buat sama dia. Dan saya juga bisa bilang dengan untuk belajar, untuk Excel, mereka bisa buat. Waktu itu masih industri, di umum digunakan oleh kita sekarang. Nah, jadi memang mau nggak mau kita juga teman-teman dari generasi baby boomer, generasi X, milenial, kita sebagai orang tua juga harus menyiapkan anaknya supaya beradaptif terhadap AI. Lanjut. Nah, apakah ancaman atau peluang? Kita saat ini punya 65 kurang lebih 65 juta UMKM ya yang terdaftar Kemenkop, so far terbesar Asia Tenggara. Tapi kalau kita cek ini dari data ada 26 organisasi KAI meski eh, masih terbatas ya dan pendapat industri AI tumbuh 100%, artinya adopsinya juga mau nggak mau pasti melonjak. Artinya kita memang harus beradaptasi. Nah, selain menggantikan pekerjaan yang ada, AI juga menciptakan potensi pekerjaan baru, AI trainer. Nah, yang saya bilang tadi, AI itu memang harus dilatih. Karena kalau nggak dilatih, dia nggak nggak pinter lah bahasanya ya. Akan seperti itu, tidak akurat. Makanya kita harus latih ya. Kemudian ada prompter, prompt engineer yang membuat prompt gimana akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, karena yang terpenting di promptnya itu bagaimana kita memberikan suatu perintah atau narasi yang dimengerti oleh AI. Kalau kita ingin membuat gambar, saya si prompter, teman saya prompter, itu bisa jadi gambarnya berbeda. Karena cara saya menarasikan perintah itu mungkin berbeda teman saya. Itu yang juga jadi tantangan atau peluang baru. Kemudian data annotator eh, melabelkan data. Kemudian AI content spesialis itu yang membuat konten-konten based on AI. Nah, semua eh, permintaan AI itu cepat sekali melesat dan yang terpenting bagi kita menyiapkan talenta-talenta di bidang AI. Sehingga yang paling kerja lebih dulu, yang paling terjun mengenal AI itu yang lebih keren. Saat ini kalau nggak salah di kampus saya di Trisakti masih belajar lagi menggodok prodi baru yaitu prodi tentang AI. Jadi ya karena zamannya berubah, akhirnya kita mencoba membuat prodi baru tentang AI sehingga nanti generasi alpha bisa langsung belajar AI di prodi
Mudah-mudahan terlaksana doanya ini, Bapak. Next. Oke, peluang dan tantangan datang di era AI. Nah, publik yakin 70% AI membuka lapangan kerja baru. Ya, ini suatu perubahan zaman ya. Ada yang berubah, ada yang tidak. Saya ingat baby boomers dan generasi X dulu berkomunikasi pakai pager. Saya yakin teman-teman generasi Z itu nggak tahu pakai pager ya. Modelnya intinya kalau sekarang SMS lah ya. SMS kita berkomunikasi harus lihat operator, telepon ke operator, terus tolong diketikin saya sudah ada di sini dan operator tinggal ngetik send. Nah, itu pakai pager. Saya yakin teman-teman sini ada yang tahu, dan mungkin generasi Z juga nggak ada yang tahu. Nah, itu juga pakai pager. Dan akhirnya perusahaan pager tutup karena teknologi berubah, sama kayak AI. Ada yang tutup, tapi juga ada yang timbul. Pager tutup, tapi perusahaan seluler itu naik, tumbuh. Itu namanya perubahan zaman yang memang sekarang lagi berubah terus ya. Jadi ya, lanjut. Nah, ini terlihat di sini ada di media hiburan terbantu oleh AI yang saya secara 10 tahun yang lalu ternyata sudah kena dampak. Ada aplikasi yang bisa memilah-milah genre dan membuat playlist sendiri tanpa saya harus masukin sendiri itu lagu-lagunya. Dari sektor pemerintah, teknologi informasi, real estate, laporan keuangan, transaksi supply chain, organisasi NGO, pendidikan dan pelatihan, ini semua akan apa ya, bersinggungan ya yang terbantu oleh AI. Intinya AI itu menjadi partnernya kita dan sudah tidak bisa menjadi pesaing, tapi jadikan itu partner kita. Macam-macam pekerjaan yang akan terbantu dan luar biasa dan mungkin akan mencakup seluruh aspek eh, dunia industri. Lanjut, next. Nah, sekarang udah untuk AI, yang termudah belajar AI adalah menggunakannya. Next. Jadi kalau teman-teman yang hadir di sini eh, mulailah kita pakai AI menggunakannya ya. Langsung mau pakai Gemini, mau pakai Bing, mau pakai apa tuh, Chat GPT dan lain-lain itu kalau bisa mulailah dari sekarang. Karena makin sering kita coba, kita akan makin paham. Jadi harus praktek. Nah, di sini juga ada kekhawatiran privasi data, bias AI, dan transparansi penggunaan teknologi. Nah, waktu kita menggunakan AI, kita juga jangan sampai mengupload atau memasukkan data pribadi. Karena lagi-lagi dengan adanya internet, data yang kita masukkan di AI itu bisa jadi kebangsaan atau menjadi sumber database AI lain di ujung sana. Jadi itu yang juga kita harus perhatikan. Jangan sampai data, pertama data yang satu topik pribadi, kita taruh AI dan kita minta analisa. Nah, data mentah itu yang kita upload itu bisa jadi database oleh pihak lain dan itu yang kita harus hindari. Nah, misalnya ya data-data yang penting itu juga eh, di saya ya di tempat saya itu juga kalau kita dari ribuan data yang kita punya kita memilih data tentunya kita nggak bisa sembarangan langsung ke AI minta tolong di filter karena data ribuan itu kan sebenarnya privasi kita dan kalau kita upload itu sama aja kita menyerahkan ke cloud dan itu akan menjadi sumber yang lain. Ya, itu bisa bisa masih debatable tapi ya itu bisa terjadi. Oke, lanjut. Nah, masuk ke yang tadi, cara aman mengenai jangan masukkan data pribadi sensitif, KTP gitu ya. Terus kemudian data-data yang
ada nama lengkap, nomor rekening bank yang seperti keuangan itu jangan di-upload karena itu bisa jadi sumber data bagi pihak lain dan jangan di-upload yang data pribadi dan sensitif. Dua, ya gunakan platform resmi AI. Saya yakin nanti akan ada AI abal-abal sebenarnya mengambil data kita, ya, data kita untuk menjadikan database dan data itu digunakan untuk keperluan yang berbahaya. Akan publish dan terpercaya. Dan biasanya yang akan awal-awal basic gratisan. Periksa hasil AI sebelum pakai AI nggak akurat, AI belajar tetap kita yang megang kontrol. Jadi kalau di lingkungan saya di kampus banyak teman-teman siswa yang asal copy paste saya baca itu udah ketahuan. AI atau saya juga bisa pakai AI juga. Saya copy itu jawabannya mereka dan saya tanya ini siapa yang jawab ya AI bilang saya yang jawab. Nah, jadi ketahuan walaupun akhirnya seperti film Tom and Jerry ya ada AI yang mencoba menghumanisasi jawaban sehingga tidak deteksi itu pasti kemajuan teknologi akan berubah di situ. Jadi kejar mengejar tinggal kita secara bijak memakai menggunakannya dengan benar atau tidak. Dan iya, jangan langsung percaya terhadap semua jawaban AI. AI juga mengambil eh, dari database yang ada. Bisa jadi database-nya itu juga bukan database yang akurat, bukan database yang reliable, bukan database yang applicable, dan bukan database yang update. Jadi kita nggak bisa juga langsung percaya. Tapi setidaknya sebagai referensi dan acuan boleh. Tapi kalau itu menjadi satu-satunya sumber, itu masih nggak bisa ya kita jangan percaya oleh semua jawaban AI dan saya udah cek juga masih banyak biasnya dan tapi tentu akan menjadi lebih akurat semakin banyaknya data yang dipelajari dari machine learning dan deep learning nanti ya tapi tetap kita masih berpegang pada empat ini dan langsung percaya termasuk data pribadi sensitif dan gunakan probabilitas yang terpercaya serta hasilnya periksa dulu dapat itu akan banyak salah. Lanjut. AI bukan ancaman. AI memang alat yang berbahaya memang bukan AI-nya tapi manusia yang menggunakan. Oh iya, seperti defect tadi itu yang menjadi ancaman buat kita sebagai kan pisau bermata dua bisa jadi ancaman bisa jadi suatu keuntungan buat kita. Tapi saya yakin kalau kita nggak belajar AI atau tidak mengikuti perkembangan, ya kita akan terguling. Bahkan kita akan mau nggak mau dengan adanya acara OKOC ini yang hari ini ada seri pertama ya, nanti ada seri kedua dan nanti adakan offline-nya. Mudah-mudahan teman-teman dari member C bisa lebih paham AI dan bisa membantu aktivitas UMKM kita supaya lebih mudah mencari cuan berbisnis. Next. Nah, ini dia. Ini lebih ke praktik ya. Kalau di sini saya pakai ini dan saya berharap buat teman-teman juga digunakan AI yang berbayar karena lebih saya merasakan setelah saya beli yang berbayar lebih bermanfaat ya dan dia lebih update, lebih pinter dibanding yang gratisan. Tapi kalau ingin belajar kita pakai gratisan itu juga apa. Tapi pastikan kita belajar promptnya sehingga kita juga ya, akhirnya terbiasa. Nah, ini contoh saya kayak gini nih ya. Kita bisa lihat tuh apa hasil-hasilnya akan seperti apa. Next. Nah, di Gemini ini akan ada nah, satu kita buat project baru, kemudian kita bisa simpan project-project itu. Misalnya saya mau bicara keuangan, nah kalau bicara keuangan saya akan nyari lagi di project yang lain tuh yang keuangan, sehingga saya ajarin tuh AI-nya di bidang keuangan. Kalau kemudian kayak ada project mengenai apa ya jadi keuangan ya, mengenai
memelihara lele, ya tentunya saya bikin project baru. Dan semua tentang lele saya taruh di situ. Ya, saya akan nanya-nanya tentang lele di situ. Sehingga nggak bercampur tuh keuangan dengan melihara lele. Kalau nggak AI-nya bingung. Dia bingung nyari database-nya. Listening dia suka nggak dapat tuh. Listening dia suka nggak dapat. Dan akhirnya jawabannya jadi aneh. Nah ini yang kita coba. Jadi setiap project yang berkaitan kita isi itu. Kita ajarin AI. Kita ajarin. Jadi di mana di recent yang tadi itu proyek-proyek ini kita simpen ya. Dan kalau kita bicara keuangan ya kita akan simpen di proyek tersebut. Bicara melihara lele, melihara domba misalnya ya, atau mau bisnis atau mau cari-cari ide itu bikin proyek-proyek baru. Nah, di situ yang kita ajarin ya, baik, sehingga akan menjadi cerdas dan eh, akurat jawabannya. Di bawah itu prompt ya untuk memberikan perintah. Nanti ada metode promptnya gimana sih? Kita lanjut ke next. Nah, ini prompt ada instruksi kecerdasan buatan misalkan konten yang sesuai keinginan kita. Lanjut, contohnya ada cara buat prompt seperti ini. Ada konteksnya AI sebagai apa? Sebagai pakar, sebagai mahasiswa, sebagai orang awam, atau sebagai pembicara itu kita tulis dan ada tasnya suruh berbuat apa sih ya kemudian instruksinya apa latar belakangnya apa topiknya apa yang dibahas skopnya berapa kita kasih batasan sehingga AI tahu nyampe di mana kemudian verify pastikan AI-nya paham perintah kemudian refine diberi penegasan sehingga hasilnya akurat. Di metodenya konteks, task, interaction, clarify, refine. Ini yang semakin kita refine, semakin AI-nya pinter dan tahu apa yang kita mau. Saya menggunakan AI ini belajar tentang kewirausahaan dengan misalnya siapa? Mas Adan pakai AI juga belajar kewirausahaan. Yang saya jarang pakai, jarang kasih perintah, beda dengan Mas Adan yang sering kasih perintah tentang kewirausahaan, AI-nya Mas Adan lebih pintar dibanding saya. Karena dilatih terus, dibelajarin terus, di pre-training terus, sehingga bisa lebih bagus, hasilnya lebih akurat dibanding saya yang cuma sekali. Mas Adan mungkin memakai AI tentang kewirausahaan sehari, tiap hari, setika 4 kali. AI-nya Mas Adan lebih pintar dibanding saya, walaupun sama-sama pakai ini. Kurang lebih seperti itu. Next. Ini ada contoh. Nah, contohnya kayak gini. Kamu adalah seorang pengusaha di bidang apa? Tugas kamu adalah membuat konten yang dituliskan di mana? Target audiensnya apa? Kita udah pernah belajar jenis kelamin, usia, demografi, segmentasi. Konten yang akan dibuat adalah konten carousel, slide, satu halaman cover. Kamu adalah seorang pengusaha di bidang apa? Nah, ini salah satu prompt yang kita buat pakai metode TICR. Topiknya apa? Jabarkan, berikan kalimat headline, kemudian apakah kamu paham, katakan ya, dan kalau udah kita cek dan kita rewrite. Yang akan terus menerus sehingga AI-nya lebih pintar, menjadi lebih pintar seperti yang kita mau. Next. Tes udah luar biasa. Oke, di saya juga ada do and don'ts ya, do and don'ts menggunakan AI. Yang tadi satu teman-teman juga paham AI kita tidak bisa 100% rely on AI karena bisa jadi datanya akurat dan seperti kata Pak Sandi kemarin di acara Muslim Force teman-teman ada yang datang kalau udah kita buat satu topik jangan ngaco di pakai topik yang lain karena AI-nya bingung dan kalau kita taruh AI juga promnya jangan bercanda ya nanti AI-nya bingung kalau mau bercanda-bercandaan kita bikin topik baru yang khusus bercanda ya tapi kalau kita pakai misalnya Multiverse itu ada AI-nya dan kita tanya, nah kita harus nanya serius
Karena kalau kita pakai tanya bercanda, AI-nya bingung dan hasilnya malah nggak akurat. Nah, itu salah satu do and don'ts. Dan tadi udah disebutkan, jangan taruh informasi pribadi yang sensitif, karena database itu yang kita kirim bisa digunakan pihak lain, karena AI taruhnya di cloud, ya akhirnya data yang kita kasih itu bisa jadi referensi lain, orang lain di luar sana yang kita nggak tahu. Jadi jangan taruh data sensitif di AI juga. Kurang lebih itu paparan saya eh, tentang AI. Saran saya untuk AI tadi, kita harus sering-sering latihan Bapak Ibu untuk keperluan kerja kita. Topik-topiknya kita batasi, jadi kita jangan campur topik. Malah sekarang ada AI yang kita pakai untuk curhat, ya. Nah, topiknya curhat, tapi kalau topik yang lain kita buat topik baru. Nah, jadi AI-nya nggak bingung. Jadi itulah kegunaannya AI yang akan banyak memasuki kehidupan kita, dan kita harus bijak menggunakannya karena ini juga teknologi. Semoga kita, khususnya teman-teman OKOC, member OKOC, penggerak, ketua penggerak, dan OKOC, member OKOC, keluarga besar OKOC, juga menjadi pihak-pihak yang paling awal adaptif terhadap AI dibandingkan organisasi lain, sehingga OKOC bisa lebih berkembang. Itu harapan saya. Wah, memang. Dan nanti sesi kedua, ketiga, keempat ya, Mas Adan ya, dan ada yang offline. Dari situ juga kita bisa belajar dipakai di apa aja sih, yang buat UMKM seperti apa. Nah, namun di sesi ini saya berharap teman-teman yang hadir di sini juga lebih sering menggunakan AI untuk dilatih, karena ya tadi ancamannya adalah bukan AI yang menggantikan kita, tapi kita tergantikan orang yang menggunakan AI. Nah, dengan AI pekerjaan bisa lebih cepat. Kalau nggak pakai AI akan lebih lama. Sedangkan pace kerja kita sekarang harus selalu lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Kalau kita masih milah-milah, masih apa, itu akan apa ya? Akan ketinggalan. Nah, kalau sekarang kita kadang bikin draft untuk sambutan atau kita, habis kita bisa ngerit yang sesuai dengan karakter kita. Kurang lebih itu. eh Alhamdulillah ternyata udah mau nyaris 1 jam. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Saya harap teman-teman member OTC bisa ikut series AI yang kedua, ketiga, dan sampai ke yang offline-nya, jadi kita bisa latihan bareng. Jadi di sini saya harap teman-teman bisa udah langsung sering latihan. Pakai chat GPT pun, pakai DB, pakai yang lain, tapi yang penting kita latihan terus. Nanti kita akan terbiasa dan bisa mengantisipasi apa namanya perkembangan zaman. Dan banyak, saya yakin teman-teman di OKOC membuat konten apa semua juga pakai AI, dan nanti kita akan ada sesi itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Adan. Baik, terima kasih Pak Yuli atas paparannya. Jadi teman-teman, jika bisa kita sedikit risam, tadi pemaparan dari Pak Ruli ini sangat menarik ya, karena bisa dipantik dari pertanyaan apakah mesin bisa berpikir ya. Itu satu pertanyaan pemantik yang bagi orang-orang humaniora mungkin sangat menyentuh gitu ranah-ranah terdalam. Dan perlu disadari juga karena artificial intelligence ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Bahwa tadi kalau dari pemaparannya Pak Ruli, sudah ada sebetulnya sudah digunakan oleh industri dan pertahanan, tapi baru menjadi di barang publik itu beberapa tahun terakhir. Dan dari situ kita bisa banyak belajar. Bahkan tadi di penutup, Pak Ruli langsung menyinggung bahwa jangan-jangan bukan AI yang mengalahkan kita, tapi orang yang pandai menggunakan AI yang bisa mengalahkan kita. Terima kasih Pak Ruli atas pemaparannya. Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Kami persilakan mungkin sementara tiga penanya terlebih dahulu.
bisa menggunakan fitur raise hand. Kemudian nanti saya persilakan untuk bertanya secara langsung atau jika berhalangan bisa juga memanfaatkan fitur chat yang ada pada Zoom. Mungkin dipersilakan untuk tiga penanya pertama menyampaikan pertanyaannya untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya untuk raise hand. Silakan teman-teman jika ada yang bertanya untuk memanfaatkan fitur raise hand terlebih dahulu. Dan mau nanya Dan ke Paruli Dan. Oh iya, silakan Akbar. Boleh disampaikan Paruli, pertanyaan. izin bertanya Paruli. Ya Pak Akbar. Misalkan saya memposisikan sebagai pelaku bisnis, Pak. Apakah Ya. boleh kita bergantung atau apa ya, memanfaatkan lah ya bahasanya untuk selalu bergantung pada AI gitu, Pak. Pada teknologi, untuk apapun, untuk kegiatan operasional, untuk kegiatan produksi misalkan, atau untuk kegiatan pencatatan keuangan, dan lain sebagainya, Pak. Oke, mau langsung dijawab atau tidak? Terima kasih, Akbar. Apakah AI bisa menggantikan mini soccer dan futsal? Itu tidak kayaknya. Jadi yang main AI robot. Oke, kita bergantung di mana-mana yang namanya bergantung nggak boleh. Kita harus independen. Tapi memanfaatkan boleh sesuai dengan konteksnya. Nah, kalau saya sih, karena saya di dunia akademik juga, banyak mahasiswa yang bergantung. Setuju dengan tadi yang ditulis tuh. Mahasiswa jatuhnya lihat jawaban ke AI. Ya, oh, Ibu Inga juga luar biasa. Terima kasih, Ibu Inga. Benar, Ibu Inga. Banyak mahasiswa dikasih pertanyaan, dia cari AI, dia copy paste, dia taruh di jawaban. Tapi yang mikir siapa? Yang mikir AI. Yang pinter AI, mahasiswanya nggak pinter. Setelah mahasiswanya itu terjun ke masyarakat, di saat dia nggak ada HP, nggak ada apa yang ditanya, dia akhirnya nggak punya jawaban apa-apa. Karena selama kuliah yang belajar AI, bukan kita. Itu namanya bergantung. Ya, di suatu yang sulit mengambil keputusan, selama ini dia bergantung AI, dan dia tidak punya kesempatan untuk bertanya AI dan harus mikir sendiri, itu problem tuh. Itu problem. Makanya kita nggak boleh tergantung, ya, nggak boleh tergantung, tapi juga memanfaatkan. AI bagi dosen membuat jurnal aja udah langsung jadi pakai AI itu juga udah ada. Buat tulis kanvas itu juga udah ada. Dan pakai Watwani ya, pembelajaran Watwani tahun 2020. Kalau teman-teman tahu aplikasi Watwani untuk kebrowsan 2020 belum pakai AI. Sekarang udah pakai AI, udah cepat dipakai. Dan kalau semua jawaban pakai AI, nalar kita bisa lemah karena itu tergantung. Jadi untuk mempercepat ya bisa, untuk mempermudah ya bisa. Tapi kalau sampai tergantung, kita nanti persis nih kayak Bu Ida bilang, malah kita nggak bisa apa-apa. Untuk mempercepat ya boleh. Di saya kita bisa bikin jurnal pakai AI, belum langsung jadi loh, beneran. Bikin buku langsung jadi, tapi ya balik lagi, humans-nya juga hilang. Nah, kita juga mempercepat sebenarnya jadi acuan. Terus kalau saya ya, saya lihat terus saya refresh sesuai dengan model menulis saya. Nah, itu saya apa namanya? Saya adaptif lagi. Tapi kalau langsung copy paste, saya rasa itu bukan hal yang bijak. Kurang lebih seperti itu. Oh, ini ada Bu Inga lagi Oke. yang menjawab. Terima kasih Ada Paruli pertanyaan ya? jawabannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ruli telah menjawab pertanyaan dari Akbar. Selanjutnya saya melakukan dua pertanyaan dari kolom komentar. Bisa saya bantu bacakan dari pertanyaannya Ibu Inge Mangudap ya Pak. Ibu Inge bertanya, apakah Komdigi sudah buat perlindungan agar data kami tidak disalahgunakan karena seingat saya pada zaman Budi Ari, database kita bocor kan? Begitu Pak. Pertanyaan dari Bu Inge terlebih dahulu mungkin nanti baru ke
penanya berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, pemerintah sudah membuat undang-undang PDP dan sudah ada sanksi, dan saat ini pihak-pihak yang mempunyai data itu bertanggung jawab terhadap keamanan datanya. Kalau enggak nanti kena sanksi. Dan pemerintah udah buat itu, walaupun harus tetap disempurnakan juga. Nah, kita yang megang data, terutama OKOC, kan juga megang data. Makanya OKOC sudah menghilangkan tuh permintaan KTP, ya. KTP itu kita udah kan minta KTP, kita hanya email dan nomor telepon aja. Kita nggak minta KTP karena kita juga mengurangi resiko keamanan data di kita. Nah, sama seperti Tom and Jerry ya, kejar-kejaran terus antara yang baik dan jahat. Antivirus dengan virus ya juga kejar-kejaran. Tapi yang dilakukan itu kurang lebih itu kita mencoba mengikuti DP, penggunaan data, ada enkripsi, dan ada metode metode verifikasi, ya. Itu juga kita coba lakukan untuk melindungi keamanan data. Nah, yang pastinya eh, ya selain pemerintah juga apa ya, Apple juga, Facebook juga, dan yang lain juga masih berlomba-lomba untuk melindungi datanya. Tapi juga hacker juga melomba-lomba untuk menjebol data institusi. Jadi memang kayak Tom and Jerry dan selalu begitu dinamikanya. Yang kita lakukan adalah satu, ya kita tadi jangan taruh data pribadi yang sensitif ke AI, internet, ya, atau ke lembaga yang tidak resmi. Itu juga salah satu yang bisa lakukan, dan selalu cek and recheck tentang apa suatu situs, suatu perintah. Kita harus tahu ini benar apa enggak nih. Minimal itu yang kita bisa lakukan. Tapi kalau masalah pelin data atau kementerian bocor, bocor itu bisa terjadi kapan aja, di mana aja. Maksudnya bukan 100% terlindungi, saya juga nggak yakin. Karena ya tadi, antara hacker juga dengan security juga dia akan saing-saingan kayak film Tom and Jerry, dia kejar-kejaran terus. Ada lagi pertanyaan? Ada, Pak. Satu lagi mungkin, Pak. Ini ada Ya. dari kolom komentar juga. Dari Bapak Rafiq Garuda. Mohon izin bertanya, Pak Ruli. Dengan perkembangan AI, saya membayangkan sektor padat karya akan berkurang, padahal kita akan menyambut masa generasi emas. Dalam misi mewujudkan 10% entrepreneur di tanah air kita tercinta, bagaimanakah pandangan Bapak terkait hal ini? Apakah ke depan lebih baik fokus membuka lapangan kerja di bidang AI yang mengintegrasikan AI, atau lebih bijaknya bagaimana Bapak? Jadi mungkin ada concern terkait ketakutan berkurangnya sektor padat karya akibat AI itu, Pak. Ya, kalau saya melihatnya memang otomatisasi kan dari tahun 80-an sampai sekarang juga selalu berkembang otomatisasi, dan nah, ini memang suatu hal yang debatable. Artinya kita digantikan mesin, dan ada AI yang membuat mesin lebih pintar, yang based on data, yang kalau sifatnya repetitif itu dia tidak bosen, karena mesin nggak pernah bosen. Kita yang manusia kerja repetitif itu pasti ada degree of error karena repetitif. Nah, itu yang biasanya tergantikan oleh mesin. Dan kalau mesin ada kesalahan, ada dimasukkan AI, dia bisa mempelajari kesalahan itu sehingga tidak terulang lagi. Manusia enggak. Dan memang itu yang tantang kita ke depan, ya, bagaimana kita bijak menggunakan AI. Tapi
Kevin, kita juga manusia nggak bisa kompak ya. Ada yang satu, enggak dong, kita nggak pakai AI, sudah berapa kuat. Kita kuatkan sih, tapi kan ada juga pihak lain yang enggak. Kita harus gunakan teknologi sehingga mengurangi ABC dengan point of view sendiri. Nah, itu yang memang dinamika yang sering terjadi. Tinggal kita lihat kita ada di posisi mana nih, ya. Karena juga kan banyak yang tergantikan apa dengan adanya teknologi. Nah, akhirnya kalau mau saya sih ya kita harus opini saya ya kita bisa mengendarai ya teknologi itu sendiri. Jadi kita yang kendalikan. Jangan sampai kita yang terlibat di terlindas di teknologinya itu sendiri. Ya, oke, oke di sini buat teman-teman juga menyelenggarakan apa seminar tentang AI ya supaya kita bisa mengendari teknologi itu, jangan kita tertabrak teknologi itu, tapi kita mengendarinya. Kurang lebih itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Arafat Garuda. Pertanyaan Pak Arafat Garuda sekaligus menjadi penutup untuk sesi tanya jawab pada AI Strategy Class di ini pada hari ini. Sebelum beranjak kepada agenda berikutnya, setelah ini saya katakan untuk mengisi link post-test yang sudah dikirimkan oleh kami yang bisa diakses melalui kolom chat ya teman-teman. Woi, Mohon bantuannya sudah diisi. Saya berikan waktu sekitar 3 sampai wah, 5 menit. Nanti pukul 14.12 kita akan melakukan sesi dokumentasi, jadi silakan diisi terlebih dahulu. ada oke oke forever juga. Selamat datang. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman kita akan ada sesi seri 2, seri 3, seri 4 ya untuk AI ini ya, kalau nggak salah Mas Adam ya. Nanti akan lebih dalam lagi kita bahas AI. Dan memang founder kita juga Pak Sandi, kalau kita meeting juga selalu menekankan, baik Pak Sandi maupun Pak Indra, selalu menekankan kita juga harus mempelajari dan berubah, mengadopsi, menggunakan teknologi. Ya salah satunya AI ini. Karena ya tadi eh, kita yang mengendarai tools tersebut, ya tersebut sampai kita yang ditabrak atau dilindas. Ini juga sesuai dengan arahan founder kita OKWC Pak Sandi dan Pak Indra dalam setiap kesempatan selalu bicara teman-teman OKWC harus dengan cepat beradaptasi dengan teknologi. Kalau enggak kita nanti ketinggalan. Salah satunya ya kita buat sharing. Saya juga lagi ingin bekerja sama dengan lembaga tadi Watwani ya. Jadi nanti kita bisa ada link di website yang mudah-mudahan kerjasamanya terjalin ya. Sehingga bisa menjadi cek atau dokter dalam bisnis kita yang udah jalan. Jadi kita input-input data kita, nanti udah di checklist menggunakan AI, kira-kira apa yang kita lakukan udah benar atau enggak. Nah, di aplikasi Watwani juga kita eh, bisa belajar. Kalau kita punya pitch deck, kita taruh di situ, nanti dia pelajarin tuh. Pitch deck kita udah bagus atau enggak. Mana yang perlu yang ditambah, mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu diimprove. Dan AI-nya itu memang AI khusus kewirausahaan. Jadi dia udah dilatih, di pre-train supaya sesuai dengan kewirausahaan. Tugas kita cuma upload proposal kita, nanti dia cek. Ini kurang bagus, ini terlalu panjang, ini bias, ini. Nah, dan dia juga kasih rekomend. Nah, itu juga nanti kalau nggak salah kan kemarin di acara Muslim First kita juga ada di bulan puasa ya, kalau nggak salah kita ada program itu untuk membuat pitch deck. Dan yang kita lakukan nanti juga kita udah menggunakan teknologi AI untuk merevisi pitch deck kita udah bagus atau tidak. Kurang lebih.
Benar masih bersama dengan rangkaian Growth and Pemuda Pemerintah Keuangan Kebijakan Berkelanjutan. Baik, rekan-rekan, waktu sudah berjalan. Bagi teman-teman yang belum mengisi, kami ingatkan kembali untuk mengisi. Tautan podcast juga telah dibagikan di grup AI Strategy Class, yang mana kami juga bantu informasikan untuk AI Strategy Class ini akan berlanjut pada 2 rangkaian berikutnya pada tanggal 25 Februari dan 4 Maret. Jadi silakan teman-teman nanti yang sudah bergabung di grup untuk mengikuti rangkaian berikutnya, atau jika hendak mengajak rekan-rekan lain juga dipersilakan. Selain itu, eh, event ini juga merupakan rangkaian awal dari event puncak yang nanti kita rencananya akan laksanakan secara offline. Jadi jika 3 rangkaian awal yang sudah diinformasikan tadi itu dilangsungkan secara online melalui Zoom meeting, untuk rangkaian puncak itu kita akan lakukan secara offline, dan untuk informasinya nanti bisa disimak lebih lanjut melalui grup yang sudah kami buat ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Boleh kita dokumentasi dulu ya rekan-rekan ya, untuk membuka kamera terlebih dahulu. Boleh kita on cam dulu untuk sesi dokumentasi. Setelah itu rekan-rekan boleh meninggalkan ruangan. Silakan untuk open kamera bagi yang berkenan. Oke, apakah ada lagi yang bisa on kamera? Mungkin teman-teman dari divisi atau teman-teman sekretari bisa membantu untuk dokumentasi ya. Kebetulan di saya sedang terganggu oleh sinyal. Rekan-rekan Markom atau sekretari boleh membantu ya untuk ambil alih komando dokumentasi. Dipersilakan. Baik. Saya bantu hitung ya, Rafli. 1, boleh ya? Oke, cek. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi di layar kedua ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi pada Strategy Class sesi berikutnya. Saya selaku perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih sekaligus maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat selalu teman-teman semua. Sampai berjumpa pada sesi kelas berikutnya.